Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi muqinina ba'da nubuwwatihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Bala, Komplek Bulog yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah aktivitas kita siang hari yang sangat bersahabat dengan kita, terjemur kita di bawah terik nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diingatkan oleh apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Ankabut di ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Bahwa telah aku uji siapapun yang hidup di muka bumi ini, terlebih mereka-mereka yang hidup sebelum zaman kita. Maka pantas kalau sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man asyadun nas balaan? Wahai Rasul, siapa yang paling susah ujiannya? Siapa yang paling sulit cobaan hidupnya? Qala, Rasul pun menjawab, al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasul? Al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Sahabat bertanya ketiga kalinya, tsumma man, lalu siapa lagi ya Rasul? Fal amsal fal amsal, mereka yang terus menjalankan perintah-perintah ajaran yang disampaikan Nabi dan Rasul untuk kemudian kita tegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah ini dalam surat Al-Ankabut di ayat ketiga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli sejarah, bahwa mereka yang hidup di muka bumi ini lebih dari 108 miliar. 108 miliar ini semuanya walaqad fatannal ladzina min qablihim, sudah pasti mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul kemudian menyatakan al-anbiya war rasul, yang paling susah, yang paling sulit ujian hidupnya,
Disebutkan oleh sejarah 124.000 nabi yang Allah utus. Dari situ Allah tunjukkan 5 nabi dan rasul yang kita kenal dengan ulul azmi. Maka di antara ulul azmi ini ada yang kemudian hidup pada masa amul huzni, tahun kesedihan. Kita beberapa kali guru kita, orang tua kita mempersepsikan bahwa zaman yang kita hidup sekarang ini pun juga bagian dari amul huzn, tahun kesedihan, di mana hingga saat ini kita masih melakukan aktivitas di bawah bukan hanya protokoler kesehatan, tapi harus pada protokoler syariah. Bukan hanya terbatas cuci tangan, akan tetapi kita jauh lebih suci dari sekedar bersih cuci tangan. At-tahuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari ajaran keimanan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kita semua. Maka ketika kita tentunya mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih tinggal di dunia. Dunia bukanlah alam barzah. Dunia adalah darul bala. Dunia adalah negeri ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah gambarkan itu dalam surat Al-Baqarah di ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tentunya Allah titipkan rasa takut, rasa khawatir agar kita kemudian tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesabaran dan ketaatan padanya. Maka dari 108 miliar 124.000 nabi yang Allah utus, 124.000 nabi yang kemudian Allah utus, kemudian kita yang hidup di antara 108 miliar tersebut, ada satu kitab yang menunjukkan mereka akan terbagi ke dalam 4 model manusia. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, pegangan bagi mereka yang sabar dan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa 4 model manusia yang akan terus terpola ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia yang humud du'afa, mereka yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lemah ini yang seringkali kemudian sirra wa alaniyah, menyatakannya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Cuci tangan udah, vaksin udah, sholat ibadah udah, sedekah udah, doa udah, kena juga. Orang-orang seperti ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah khatir, bahaya kalau dilepas sendirian, kalau tidak punya komunitas, kalau tidak punya teman, sparring partner untuk sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kembali kita dipertemukan meskipun beribadah dalam keterbatasan, kita masih bisa bersilaturahim di Masjid Al-Balad ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pun tidak tahu apakah ini Jumat terakhir kita ataupun tidak. Maka
humud du'afa, pola manusia yang lemah ini harus punya teman. Mandala ala khairin kafa'ilihi, sparring partner yang kemudian ngajak orang kalau nyebrang. Tentunya ketika tidak sadar ada kendaraan kita tarik, pasti dia marah. Padahal nariknya kita untuk menyelamatkan dirinya. Maka ayo sama-sama kita mengingatkan saudara kita, keluarga kita, diri kita, wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabri wattawassaw bil marhamah. Prokes boleh, tapi jangan lupakan protokoler syariah. Cuci tangan boleh, tapi jangan lupa makan. Ini cuci tangan mulu, makannya kagak. Dulu kita cuci tangan kalau mau makan. Agar apa? Imunitas kuat. Juga kemudian kita mampu menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tipikal manusia yang sabar. Mereka yang sabar ini Allah gambarkan di akhir 155, wabasyiris sabirin, mereka adalah yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabarkan kepada mereka kabar gembira. Mau kena kek, mau tidak kek, dapat musibah kek, dapat nikmat kek, semuanya adalah bagian dari ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ujian kesabaran. Mudah-mudahan insyaallah dengan apapun yang kita terima, ashkur am akfur, apakah kita semakin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah kita semakin berjauhan. Yang ketiga adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur bahwa sesungguhnya apa yang kita terima hari ini tentunya jauh lebih baik dari apa yang diterima oleh tetangga atau saudara kita. Seburuk-buruk apapun yang kita rasakan, tetap asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Pasti ada manfaatnya untuk kita yang Allah titipkan dalam diri kita. Setidak nyamannya kita dengan apapun yang kita terima, sesungguhnya masih ada ujian yang lebih besar. Perjalanan kita bukan hanya di dunia, barzakh dan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah mereka yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sedikit sekali dalam surat As-Sabah disampaikan Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sehat semakin sehat. Yang kemudian ada hal yang kurang nyaman, segera Allah angkat. Setelah itu Allah gantikan dengan derajat-derajat yang meningkat. Apapun yang kita terima hari ini adalah bentuk apakah kita semakin dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesungguhnya kita sedang berangkat dari satu takdir ke takdir yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap bisa beribadah di hadapannya, punya umur panjang dalam rangka taat dan patuh kepadanya. Seandainya tidak ada kesempatan umur panjang, maka mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wahzilil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur masjidina hadha ya Allah, Masjid Al-Balagh wa qaryatina hadhihi ya Allah, komplek Bulog wa hauluha ma damatis samawati wal ard. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wa virus al-kuruna min bainihim alfa wa delta. Allahumma khallisna minat ta'un ya Allah. Allahumma khallisna minal ahad. Allahumma khallisna minal amrad. Allahumma khallisna minal azam bi rahmatika ya arhamar rahimin fi baladina hadhihi khassah wa sa'il amkinati amah innaka ala kulli syai'in qadir innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.